Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Memang cantik burung berkicau. Burung berkicau di atas lantai. Mengapa pantun ini kacau? Karena dia dibuat AI. Jadi cara membuat pantun itu mudah saja. 4 baris. Yang pertama dibuat 2 baris yang di ujung itu. 2 baris di ujung itu. Baru dicari 2 baris yang di pangkal. Contoh, mengapa pantun ini kacau? Karena dibuat AI. Tinggal dicari kalimat yang cau sama ai. Cau ai. Cau berkicau. Ai lantai. Setelah dibuat 2 ini baru buat 2 di atas. Memang cantik burung berkicau. Burung berkicau di atas lantai. Kenapa pantun ini kacau? Karena dibuat oleh AI. Mudah kan? Memang cantik burung balam. Burung balam di atas janur. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum sahur. Sambutan salam, habis itu sahur. Lahur, balam, janur. Memang cantik burung balam. Balam berkicau di atas janur. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum makan sahur. Ini berubah judul tausiah pagi ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua, ini tausiah subuh ini atas doa dan harapan dari Bapak Protokol. Beliau berharap saya hadir. Akhirnya keinginan dan doa beliau dikabulkan Allah. Berjumpa kita subuh ini di bulan yang baik, di waktu yang baik, bersama orang baik, di tempat yang baik. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ini masjid ini luar biasa. Masjid-masjid lain punya AC biasa, masjid lain punya kipas biasa, tapi masjid punya kulkas. Ini luar biasa. Gratis lagi ya. Tapi isinya tak ada. Nabi Muhammad SAW meninggal digantikan oleh Abu Bakar Siddiq. Lebih kurang 2 tahun lalu naiklah khalifah namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu malam berkeliling mendengarkan keluhan masyarakat, tapi tidak bawa wartawan, jalan aja dia sendiri. Didengarnya ada perempuan, sunyi sepi, terdengar suara perempuan dari celah jendela. Kata perempuan, campur susu kambing itu pakai air. Kata anaknya, nanti diketahui Umar bin Khattab kena tangkap kita. Kata emaknya, yang nyuruh campur ini emaknya, campur susu kambing ini pakai air. Nanti kalau Umar tahu ditangkapnya, dihukumnya kita. Umar di rumahnya sana. Kata emak, campur aja lah. Apa kata anak perempuannya? Umar bin Khattab tidak tahu, tapi Tuhan Umar bin Khattab, Allah tahu bahwa kita sudah mencampur susu kambing ini dengan air. Diingat Umar bin Khattab rumah ini, besok pagi dia suruh pengawalnya mencari anak perempuan itu. Pengawal, tadi malam aku dengar ada anak perempuan yang tidak mau mencampur air susu kambing dengan air. Maka bawa anak perempuan itu ke
Apa yang terjadi setelah itu kita lanjutkan setelah yang satu. Itu dia kalau di TV. Lalu kemudian Umar bin Khattab menikahkan anak perempuan yang tak mau mencampur susu kambing dengan air putih tadi dengan anak laki-lakinya. Lahirlah seorang anak perempuan bernama Laila binti Asim. Lalu kemudian lahirlah cucunya, cucu laki-laki bernama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz lah yang mengentaskan kemiskinan. Siapa yang mampu berjalan kaki dari Son'a, Yaman ke Darul Bayda, Maroko, Yaman, Asia, Maroko, Afrika Utara. Kalau kita hitung sekarang, kalau kita lihat di peta, Yaman di bawah, Yaman naik ke atas Saudi Arabia, naik ke atas Yordania, naik ke atas Suriah, Lebanon, Palestina, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, 11 negara. Dalam masa 2 tahun setengah tidak ada kemiskinan. Khalifah itu bernama Umar bin Abdul Aziz. Sampai-sampai dia dikatakan khalifah yang kelima. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ada yang kelima. Itulah dia Umar bin Abdul Aziz karena keadilannya. Lahir dari seorang nenek yang jujur, tidak mau mencampur susu kambing dengan air putih. Riwayat pertama. Sekarang masuk riwayat yang kedua. Kalau ingat baik-baik, ini akan keluar dalam UAS ujian akhir semester. Ada satu negeri namanya Marwah. Apa namanya? Marwah, bukan Sofa Marwah. Kalau Sofa Marwah itu pakai ta marbutoh, Marwah ada hanya. Ini tak ada hanya, Marwah. Lalu kemudian di Marwah ini ada seorang hakim agung. Hakim ini punya kebun anggur. Ada seorang laki-laki menjadi penjaga kebun anggur. Nama laki-laki tadi Mubarak. Siapa namanya? Mubarak. Mubarak artinya orang yang diberkahi. Kerja dia mengurus kebun anggur. Satu hari datanglah hakim Marwah menjenguk kebunnya. Dimakannya anggur. Asam kali anggurnya, kata dia. Mubarak, ambilkan satu tangkai lagi. Dia ambil satu tangkai, dicicipnya. Asam juga. Udah 2 kali asam ini Mubarak. Ambilkan satu lagi. Dia ambil satu lagi, isinya asam juga. Lama-lama marah hakim Marwah. Mubarak, kamu sudah 1 bulan saya tugaskan menjaga kebun anggur saya ini. Kenapa tak ada satu pun yang manis? Nggak tahu kamu mana pokok yang manis di sini? Apa kata Mubarak? Tuan hakim menyuruh saya menjaga kebun anggur, bukan makan anggur. Selama menjaga kebun ini tak pernah sebiji pun anggur ini saya makan. Terkejut hakim Marwah. Karena orang-orang sebelum ini bukan cuma makan, dijualnya lagi. Jangan kan anggur, rondolnya dimakan. Jadi kau selama sebulan di sini tak pernah satu pun kau makan? Tidak, Tuan. Kenapa tak kau makan? Karena aku takut kepada Allah. Lalu apa yang terjadi? Hakim Marwah menikahkan Mubarak dengan anak gadisnya. Dari pernikahan itu lahirlah seorang anak laki-laki diberi nama Abdullah ibnul Mubarak. Itulah dia imam dalam hadis sezaman dengan Imam Ahmad, sezaman dengan ulama-ulama salaf. Dia adalah Imam Abdullah ibn Mubarak yang punya kitab Az-Zuhud. Seorang ulama yang alim, yang hafiz, yang faqih. Kenapa lahir generasi yang hebat seperti Abdullah ibn Mubarak? Karena punya ayah yang tak mau makan anggur haram dari kebun seorang hakim yang soleh. Riwayat yang kedua. Berikutnya riwayat yang
3. Ini nanti saya suruh cerita ulang ini. Apalagi nulis-nulis ini. Ada seorang anak muda namanya Thabit, pakai tha. Thabit. Siapa namanya? Thabit. Bahasa Arab itu beda antara tha dengan sa dengan sha dengan so. Kalau bahasa kita, siapa yang ceramah tadi? Format. Thabit. Thabit artinya orang yang kokoh pendirian. Waktu Thabit tadi sedang mandi di sungai, nampaknya buah apel. Buah apel, apel hanyut. Dia ambilnya, sedap, tahulah mandi di sungai, sejuk, dingin, lapar. Dia ambilnya apel, dimukunyahnya, dimakannya. Begitu apel tadi sudah habis, tinggal bijinya dibuangnya. Terpikir dia, punya siapa ini? Ditelusurinya ke pangkal. Kita kalau dapat apel di hulu, kita cari ke, kalau dapat apel, mana hulu, mana hilir. Lokat hulu, lokat hilir. Kalau dapat di hilir, ditelusuri ke hulu. Ditelusurinya ke hulu, berenang dia, ditengoknya ada kebun. Oh, dari sini jatuh apel tadi. Lalu dicarinya siapa yang punya kebun. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Tuan yang punya kebun apel ini? Iya, saya yang punya. Aku tadi mandi di sungai, nampakku satu apel hanyut, ku makan. Terus sudah habis baru aku ingat, apel siapa? Aku lah yang punya itu katanya. Mau Bapak memaafkan saya? Udah ada yang jawab. Itu pula hebatnya Masjid Raya. Saya di mana-mana ceramah belum pernah ada jawaban itu. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kodak. Sudah lama saya banyak ceramah, belum pernah ada yang jawab tidak. Jadi kuncinya itu yang pertama habis itu Makkah dengan kodak. Sampai mana dia sudah? Ketawa pula. La ilaha illallah. Jawaban mempunyai. Mau Tuhan memaafkan saya? Kata dia, saya mau memaafkan kamu, tapi bersyarat. Apa syaratnya Tuhan? Syaratnya nikahi anak saya. Nikahi anak saya. Ketawa pula anak kecil. Paham aja dia. Menikahi anak bapak, iya. Kata iyalah, kalau itu pula syaratnya. Saya khawatirnya sudah ini mandi sungai semua. Tapi anak saya ini tak bertangan, tak berkaki, tak bermulut, tak bertelinga, tak bermata. Wah, udah terbayang, bulat lah anaknya. Lama dia seronok. Kalau tak minta maaf, mencari bapak ini nanti di akhirat. Kalau minta maaf, berbini bulat. Cuma orang bawa dia undangan. Daripada mencari di akhirat, bulat-bulat lah. Iyalah Pak, aku nikah. Zaman dulu, sebelum nikah aku tak ada jumpa perempuan itu, tak ada nampak. Apalagi foto perawet. Sesudah akad nikah perempuan tak ada di situ. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Tak ada perempuan di situ. Sesudah akad nikah malam dibukalah pintu kamar, ditengoknya anak gadis cantik. Terkejut dia. Lengkap semua. Ini anak bapak yang bapak bilang tak bertangan, tak berkaki ya, tapi bagusnya, cantik dia. Ku bilang anakku tidak berkaki karena tak pernah melangkah ke tempat yang haram. Ku bilang tak bertangan karena tak pernah tangannya menyentuh yang haram. Ku bilang tak bermulut karena mulutnya tak pernah mengucapkan yang haram. Ku bilang tak bermata karena matanya tak pernah menengok yang haram. Ku bilang tak bertelinga karena tak pernah mendengar yang haram. Ku nikahkan sama engkau wahai Thabit
karena engkau takut kepada Allah, kau makan sebiji apel dan kau minta maaf. Memang kaulah yang tunggu-tunggu selama ini. Dari pernikahan itu lahirlah seorang anak laki-laki, dikasih nama anaknya Nu'man. Nama lengkapnya Nu'man bin Thabit. Itulah dia imam yang pertama dalam 4 mazhab yang dikenal dengan Imam Hanafi. Jelas? Apa kesimpulan dari 3 kisah? Kalau Tuhan keterbilangan, jangan lupa membawa kawan. Memang susah mengambil kesimpulan kalau orang belum sarapan. Jadi kuncinya dari kisah yang pertama Umar bin Abdul Aziz, dari kisah yang kedua siapa tadi? Abdullah bin Mubarak, dari kisah yang ketiga Nu'man bin Thabit. Ketiga-tiganya adalah kalau mau punya anak yang hebat-hebat, maka carilah ayah ibunya orang yang takut kepada Allah. Umar bin Abdul Aziz, neneknya takut mencampur susu kambing dengan air putih. Abdullah bin Mubarak, atuknya ayahnya takut makan buah apel. Bukan apel, anggur. Sengaja saya salahkan. Ingat tak orang. Sedangkan Nu'man bin Thabit takut makan buah apel. Jadi kalau ibu mau mencari menantu, syarat yang pertama adalah menantu yang takut. Alhamdulillah Pak Ustaz, sudah dapat calon menantu ini. Takut sama apa? Takut sama hantu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka tema kita subuh ini adalah rise up, membangun si muslim yang kuat dan berkarakter. Jadi bukan anaknya itu duluan, anak itu adalah kelanjutan bapaknya. Makanya ada ungkapan anak adalah cerminan orang tua. Ambil cermin, tegak kita depan cermin, macam mana bentuk kita, begitulah anak kita. Gak mungkin anak kita putih, kita hitam. Jadi kalau ada orang mengatakan anakku ini Pak Ustaz nakal kali, berarti kau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz Somad, anak saya ini dokter Pak Ustaz. Alhamdulillah. Saya mau cari menantu Pak Ustaz. Alhamdulillah. Cemana Pak Ustaz biar saya tahu menantu saya ini sholat atau tidak? Mudah aja Bu, saya bilang. Ibu ini bertanya ke saya, kayak mana caranya Pak Ustaz? Ajak calon menantu ibu itu makan siang jam 12. Kalau datang dia jangan terima. Hari Jumat undang. Tapi ini tak bisa dipakai lagi, udah bocor soalnya. Kalau mau nanti saya buatkan soal baru. Buatkan soal yang baru, Pak Ustaz, 4 mata. Jangan kan 4 mata, 3 kita boleh. Bisa datang ke rumah ibu nak besok ya. Jam berapa Bu? Jam 12. Jam 12 sudah sampai ya. Kalau datang dia jangan terima. Tapi kalau dia bilang mohon maaf Bu, beri maaf, saya jam 1.30 baru bisa datang, terimalah dia. Insya Allah akan lahir cucu-cucu seperti Umar bin Abdul Aziz, seperti Abdullah bin Mubarak, seperti Nu'man bin Thabit, seperti Abdul Somad. Astagfirullah. Jadi kalau mau dapat orang baik, insya Allah ibu-ibu semua dapat menantu yang baik-baik semua. Kenapa Ustaz bilang ibu-ibu? Kenapa tak bapak-bapak? Memang yang punya anak ini bapak, tapi yang punya keputusan enggak, ngaku semua orang. Solihah-solihah semua ibu-ibu ini insya Allah. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Tanah yang bagus akan mengeluarkan tanaman yang bagus. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang tandus mengeluarkan tanaman
bagus, tanah subur, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, unta yang zahrul katulistiwa. Indonesia, apa tanaman yang keluar? Bunga mawar cantik dipandang, harum semerbak. Tapi kalau kita pergi ke Afrika Utara, di gurun Sahara, apa nama pohonnya? Kaktus. Ditengok tak sedap, baunya tak ada, dicium hidung bengkak. Setelah cerita tentang tanah subur dan tanah tandus, Allah langsung bercerita tentang Nuh. Arsalna Nuhan, kami kirimkan Nabi Nuh alaihi salam. Apa hubungan tanah dengan Nabi Nuh? Ternyata bibitnya bagus, bapaknya bagus, tapi ditanam di tanah yang tak baik, keluarlah tanaman kaktus. Anak itu bernama Kan'an, anak durhaka. Makanya ada lagu orang Malaysia, iman tak dapat diwarisi. Saya suka menyanyikannya karena di masjid ini. Kalau di tanah lapang 3 CD kita mainkan. Kenapa anak-anak kecil ini datang? Anak kecil, 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 anak kecil. Kenapa anak-anak kecil ini datang? Ini pastilah ayahnya macam ayah Abdullah ibn Mubarak, macam ayah Nu'man bin Sabit, dan emaknya macam neneknya Umar bin Abdul Aziz, insyaallah. Amin. Agak-agaknya, ini nggak tahu juga lah. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tungkahul mar'atu li arba', perempuan itu dinikahi karena 4. 5 liha, kaya. Itu istri bapak? Iya pak, Ustaz. Saya sebetulnya dulu banyak yang mau sama saya Pak Ustaz. Saya ini dulu ganteng Pak Ustaz. Jadi kenapa bapak nikah sama ibu itu? Sawitnya sejauh mata memandang. Ayahnya pula tokeh gotak kaya di kampung kami Pak Ustaz. Cincinnya 5. Itulah maka saya nikah sama dia. 5 liha, karena kaya. 2 wali hasabiha, karena keturunan, nasabnya Pak Ustaz. Nasibnya memang kurang baik Pak Ustaz, tapi nasabnya, darahnya biru Pak Ustaz. Ngapain nyari donornya itu? Wali jamaliha, biasanya perempuan itu dinikahi yang ketiga karena cantiknya. Rambut bakma yang terurai, alis bak semut beriring, bibir bak delima merekah, pipi bak pauk dilayar, tinggi semampai, so sweet. Jangan black sweet. Black sweet itu hitam manis, hilang manisnya tinggal hitamnya. Mohon maaf jangan tersinggung. Kunci mendengar tausiah saya ini 1, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Ada yang tersinggung? Oh, takut semua orang. Jangan kau pandang karena sukunya, karena kalau dia melanggar pantangan suku dia keluarkan dari suku. Jangan kau pandang karena hartanya, karena harta bisa binasa, hari ini kaya besok miskin karena ditangkap KPK. Jangan kau pandang karena rupanya, karena wajah akan berubah. Itu maka sekarang banyak operasi kresek. Semua plastik muka itu, silikon ditanam. Hidung plastik, dagu plastik, bulu mata plastik. Ada orang bakar sampah, layu. Kata Nabi SAW, pandanglah karena agamanya, fasfar bidzatid din, taribat yadaka. Kalau kau tengok karena agamanya, maka insya Allah selamat kau dunia akhirat. Laki-laki menengok perempuan 4, kaya, bangsawan, bangsa yang hidup di awan, cantik, pandanglah karena agama. Fit and proper test. Bagaimana pula kalau perempuan menengok laki-laki? 2, idza ja'akum man tardawna din. Kalau datang laki-laki meminang anakmu, meminang keponakanmu, meminang cucumu, meminang anak keponakanmu, kau pandang pertama din, agama.
Ibu kalau mau cari menantu, tengok agama. Tak usah payah-payah membuat fit and proper test. Tengok sembahyang subuh. Ini yang hadir sini, ini dulu semua. Tapi kita tengok udah begini semua. Yang kedua, waqulu qaul akhlaknya. Ada kadang orang baik agamanya, sembahyang, tapi cakapnya kasar. Ada pula orang lembut, menunjuk pun tak mungkin. Di mana rumah bapak pegawai Pertamina Hulu Rokan? Di sana, tapi tidak sembahyang. Baik akhlaknya, baik agamanya, baik sholatnya, baik budi pekertinya, baik ibadahnya, baik tata krama sopan santun budi bahasanya. Kalau dapat macam itu, maka jangan disia-siakan. Ibu, kalau suami ibu itu sembahyang, orangnya baik, sopan santun, tata krama, budi bahasa lembut, jaga dia, Bu. Karena kalau tak ibu jaga, dia akan dilarikan pelakon. Bapak, kalau dapat kalian istri itu yang takut kepada Allah, dijaganya anak-anak kalian, sopan santun, tata krama, budi bahasa lembut, tutur katanya, jangan dikubur sebelum mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan yang belum berjodoh di subuh Ramadan yang penuh berkah ini diberikan Allah jodoh yang baik-baik. Tengok yang mengaminkan yang udah begini. Janganlah ibu marah. Amin kami dari itu anak-anak untuk anak-anak kami, Pak Ustadz, insya Allah. Saya menyampaikan tausiah ini sampai jam 6.25. Dari jam 6.25 ke jam 6.35, 10 menit menjawab pertanyaan. Pas jam 6.35 kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Kenapa saya perlu jelaskan ini? Karena orang perlu kepastian. Sampai jam berapa ya ceramah Ustaznya? Udah ngantuk kali. Kita ceramah sampai jam 6.25. Dari jam 6.25 ke 6.35 tanya jawab. Jam 6.35 kita akan sholat sunat isyraq 2 rakaat. Habis itu kita akan pulang ke rumah masing-masing. Perlu penjelasan. Wahai laki-laki, yang diinginkan perempuan itu adalah kepastian. Apalah gunanya dia nyaman kalau hanya sekedar dianggap sebagai teman. Jadi dia perlu kepastian. Cuman kadang dia segan nanya, mau dibawa kemana hubungan kita, Bang? Yang kalian cuma datang. Hari awal bulan bawa bunga mawar, bulan pertengahan bawa bunga kantil. Kau pikir dia kuntilanak? Akhir bulan bunga tai ayam. Bapak pun yang punya anak jangan diam-diam aja. Tanya dia, aku ini pegawai Pertamina Hulu Rokan. Aku ini orang masjid. Yang kau datang-datang ke rumah ini maju. Tapi kalau tinggal di komplek ini aman memang, kan security-nya ketat. Jangan kan laki-laki yang mau mengganggu anak bapak, ustaz aja payah masuk sini. Kami mau kemari nih, melapor pelaknya entah berapa kali. Jangankan manusia di sini, hantu pun tak bisa masuk. Tapi yang di luar sana datang anak lajang. Hari ini hari Sabtu. Hari Sabtu mulailah anak lajang ini sudah membawa sepeda motornya yang knalpotnya baru saja di khitan itu. Apa bunyi knalpotnya? Bep, 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 bep. Pas lewat depan rumah dia, bep. Tolong bapak kalau belikan sepeda motor ke anak, jangan knalpotnya dipotong disunat, tulis di sayap belakangnya itu. Ada itu jual stiker tulisannya say no to bonceng, katakan tidak pada bonceng. Sayap depannya buat ada tulisan yang tertulis di botol. Apa tulisannya itu ya? Do not accept if cell is broken. Tahu artinya kan? Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Begitu, tak usah dulu saya jelaskan dulu supaya anak-anak kita ini.
Bapak kalau ibu menerima laki-laki yang tak mahram bertamu ke rumah, lalu kemudian bapak bilang, duduklah kalian ya, duduk sebentar ya, sebentar ibu bawakan teh ya, duduk ya, kami ke belakang sebentar nonton TV. Itu sama artinya memfasilitasi orang untuk berzina. Makanya kalau datang laki-laki tanya, kamu siapa? Saya teman kuliahnya Pak. Ngapain kau datang ke sini? Maksud saya balik. Mungkin gara-gara itu juga saya tak punya anak perempuan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, selangkah kaki bapak sudah masuk surga karena tahajud, karena tarawih, karena sholat subuh berjamaah, karena khatam Quran, karena rajin bersedekah, membantu pesantren Nurul Azhar. Tapi selangkah juga kaki itu masuk neraka karena tidak menjaga anak perempuan. Banyak sekarang orang dikasih pinggan piring bagus-bagus, makan dia di daun. Apa maksudnya Pak Ustadz? Akad nikah, acara yang sakral, meneteskan air mata haru seorang ayah. Anak yang kubesarkan dengan tetes peluh keringat air mata, mestinya dia berkata, kunikahkan engkau dengan buah hatiku, belayan jiwaku, bagian diriku, anak yang kubesarkan, perempuan yang kucintai setelah ibuku, istriku, ialah anakku. Kutitipkan kepadamu wahai calon menantu. Tapi di hari yang sakral itu apa yang terjadi? Kunikahkan kau. Jangan kau datang lagi kemudian. Kenapa bisa bapak itu marah? Kenapa giginya rapat? Married by accident. Nasi sudah jadi tadi ayam. Sudah hamil cerita bubur juga lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak gadis kita semua. Setelah ibunya baik, ibunya menjaga amanah. Perempuan yang menjaga amanah itu namanya aminah. Bapaknya baik, bapaknya hamba Allah. Hamba Allah itu namanya Abdullah. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Abdullah ayahnya, Aminah ibunya. Lahirlah anaknya terpuji di langit dan di bumi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan gara-gara ini nanti bapak ibu pulang berkelahi. Patutlah anak kita itu tidak terpuji karena kau bukan Aminah. Melawan juga ibu itu. Anak kita itu jahat karena kau bukan Abdullah. Coba kalau kau Abdul Somad. Ayahnya, ibunya lahir anak yang baik-baik. Setelah itu kemudian barulah pendidikannya yang baik. Al-Um al-madrasatul ula. Pendidikan yang pertama sebelum S1, S2, S3, S3, S2, S2, S Bandung. Yang pertama adalah ibu. Kenapa mengandung itu diserahkan ke ibu? Karena ibu paling sabar, 9 bulan 10 hari. Seandainya mengandung itu diserahkan ke saya, 3 hari saya tinggal. Laki-laki ini orangnya tidak sabar. Mana buktinya? Laki-laki kalau belanja cepat. Betul tak Pak? Oh, betul kan orang? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak mampu mendidik, menjaga, sibuk mengurus minyak, mengurus negara, mengurus bisnis, mengurus sawit, karet, getah, maka dititipkan ke sekolah berasrama namanya Islamic Boarding School. Anak ibu di mana sekarang? Pesantren, kampungan. Anak bapak di mana? Islamic Boarding School. Sama lah itu. Boarding berasrama, Islamic Islam, school sekolah, Islamic Boarding School sekolah Islam berasrama, pesantren lah itu. Karena kita ini banyak terjebak pada bahasa-bahasa. Kau tadi sarapan pakai apa? Fried chicken. Kau pakai apa? Ayam goreng. Padahal kualinya sama, minyaknya sama minyak jelantah. Ya nggak apa-apa lah, terserah mau pakai bahasa Inggris pakai apa. Buktinya ceramah kita pagi ini pakai
rise up. Apa artinya itu Pak Ustaz? Pokoknya begitulah. Nah, orang di stadion, di gedung olahraga, tak takbur, tak sombong, insya Allah dengan kuasa Allah sanggup saya tausiah 1 jam berdiri. Tapi kalau untuk mendidik anak-anak, terus terang angkat tangan saya. Jangan kan anak orang, anak saya itu saya tak sanggup. Begitu pulang lagi sana lagi ke sini lagi, rasa-rasa mau diikat aja pakai tali. Ustadz datang ke sekolah kami ya Pak Ustadz. Di mana lokasinya Bu? Di Jalan Arifin, di Jalan Harapan Raya Pak Ustadz. Sebelah kiri nanti Pak Ustadz. Oke, insya Allah saya datang. Lupa pula saya bertanya yang mau diceramah ini siapa. Saya sangka wali murid. Sampai di situ anak-anak kecil semua. Berikut ini yang akan menyampaikan tausiah adalah Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad LCM, alumni dari Al-Azhar Mesir dan S2 Maroko. Satu pun tak peduli. Diri saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Mereka tetap begitu dah 3 menit saya ngomong, rasa-rasa udah hilang harga diri saya. Nah ini kalau teruskan ini kacau. 2 gendang, kalau tak gila mati. Untuk Allah kasih saya ilham, terlintas di pikiran saya, panggil pawangnya. Minta tolong saya ke kepala sekolah. Ibu kepala sekolah bisa bantu saya? Sebentar Pak Ustaz, naik kecil aja Ibu. Nah ibu tuh tepuk tangan dia. Tepuk anak soleh. Anak soleh, rajin sholat, sayang mama, masuk surga. Dalam hati saya, kok gitu aku pun bisa. Bukan masalah tepuknya, tapi masalah kekuatan yang ada dalam dirinya. Lama saya termenung. Anak-anak yang ganas, yang tak berakal bisa pula tunduk sama ibu. Jangan-jangan di rumah pun lakinya digitu kan. Tepuk laki soleh, tidak mancing. Anak kecil pula ketawa. La ilaha illallah. Udah habis waktu. Jam 6.25. Memang di komplek Pertamina Hulu Rokan ini cepat kali waktu berlalu ya. Kalau bisa kita sampai sore lah di sini Ustaz, biar cepat kita buka. Cuman kulkasnya pula kosong. Memilihkan ayahnya, memilihkan emaknya, mengasih makanan halal, masukkan pendidikan yang baik, jangan pernah berhenti bercakap. Macam mesin pompong rusak. Kau sedang di mana, pulang jam berapa, kunci motor mana, duit jajan mana, laptop mana, handphone mana. Selama ibu masih mau merepet, dunia masih aman-aman saja. Tapi kalau ibu sudah diam, aku tengok anak ibu tadi dibonceng orang di duri, biarlah. Dunia sudah kiamat. Ibu siap merepet? Jangankan anakku Pak Ustaz, kata bapak ini, aku pun direpetnya juga. Abang pulang jam berapa, duit mana, ini kunci motor mana, panggil kerja Kalau bapak punya bini begitu, tulis di handphone itu namanya security syariah. Dialah yang menyelamatkan bapak dari neraka jahanam. Dialah yang menyelamatkan bapak. Itu sesungguhnya istri yang selalu nelpon, abang pulang jam berapa, duit mana, kunci motor mana, itu bukan istri Pak, itu adalah bidadari surga yang dikirim Allah. Pernahkah bapak menyadari itu? Pulang dari sini, jangan bapak panggil namanya, jangan bapak panggil mama, bapak panggil dia, oh my angel.
kau adalah malaikat penyelamat, aku bilang. Kau adalah bidadari, tapi aku gemuk bang. Kau memang bidadari, tapi diturunkan dekat rumah makan. Man ala salasa banatin, siapa yang dikasih Allah 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dididiknya dengan pendidikan yang baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik nasihat tak putus sampai mati. Kenapa rambut kau terbuka? Kenapa baju kau pendek? Kenapa betis kau nampak? Kenapa kau tak berkaus kaki? Kenapa lipstik kau tebal betul? Kenapa makeup kau sebelah biru sebelah hijau? Siapa yang punya 3 anak perempuan, dididik dengan baik, dinikahkan dengan orang baik-baik, buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Kunci surga itu bukan cuma tahajud malam. Ada motor di belakang. Biasa orang motor dari depan. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa rendang. Sudah lama saya ceramah, baru inilah dipoto dari belakang. Jadi kuncinya 2 yang paling ceramah belakang, ceramah belakang. Jadi tinggal Madinah dengan rendang. Bisa kan? Insya Allah selesai tausiah ini, pendidikan anak dapat, pantun dapat. Nanti selesai ini saya tes ini satu-satu, masing-masing sudah menyiapkan satu pantun. Jadi pendidikan ini, duduklah ibu sama bapak nanti di pelaminan, menangislah di pelaminan. Tolong bapak ibu kalau pas anak nikah nanti duduk di pelaminan, ditengok-tengok juga muka kita pakai kamera. Jangan kita asik haru menangis di situ, tamu ketawa, rupanya bulu mata udah tanggal. Kan ada videonya tuh kan, di peluknya orang ketawa, rupanya udah tanggal. Celak jatuh ke bawah, lipstick turun ke bawah, pas macam mak lampir. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kenapa ibu menangis, Bu? Tisu Pak Ustaz. Suruhnya Pak Ustaz sampai tisu. Kenapa ibu menangis? Haru saya Pak Ustaz, lepaslah tanggung jawab saya sekarang Pak Ustaz. Setelah anak saya ini nikah Pak Ustaz, lepaslah tanggung jawab saya Pak Ustaz. Kata siapa? Kata siapa tanggung jawab ibu lepas setelah anak menikah? Siapa yang bilang tanggung jawab bapak lepas setelah anak menikah? Habis dia menikah, bulan maju dia, pulang seminggu, tiba-tiba jilbabnya terbang, baju kurungnya melayang, rambutnya 3 warna merah kuning kelas. Tiba-tiba dia pulang pakai rok pendek. Bapak diam atau marah? Marah. Lah wajib ibu bapak panggil menantu. Sini menantu Fir'aun. Anak ini dididik dengan pendidikan yang islami di rumah. Subuh-subuh kami bawa pengajian Ustaz Somad, ditontonkan YouTube channel Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Kenapa anak kami baru seminggu sama kau sudah begini jadi? Bukan berarti diam kita menengok anak kita dirobak orang. Sampai mendidik anak ini 2 gendang. Kalau tak kita mati duluan, dia mati duluan. Sampai minal mahdi ilal lahdi, dari buaya hingga ke liang lahat. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah generasi-generasi yang kuat dan berkarakter. Karakternya apa? Bukan karakter itu berakhlakul karimah, itu dia. Tapi kenapa mereka ini buat karakter? Biar agak keren sedikit. Ya nanti pulang ditanya anak-anak, mama, papa. Tadi judul pengajiannya berkarakter. Karakter itu apa? Pokoknya begitulah. Yang kau tanya, banyak tanya tuh Yahudi, Israel. Itulah kaji kita pada subuh ini. Berikutnya mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut. Kalau masih kecil kan nggak boleh pacaran.
Kalau abi saya orang Amerika tuh, Ustadz, kenapa anak kecil nggak boleh menikah? Mau payah juga. Kalau masih kecil kan nggak boleh pacaran. Kalau abi saya nonton aneh, Ustadz, orang Amerika itu kan kenapa anak kecil nggak boleh menikah? Anak kecil boleh menikah setelah akil balik. Ada sahabat Nabi namanya Amr bin As. Siapa namanya? Amr bin As. Punya anak laki-laki namanya Abdullah bin Amr bin As. Ayahnya Amr bin As, anaknya Abdullah bin Amr bin As. Beda dia dengan anaknya cuma 11 tahun. Berarti dia menikah umur berapa? Beda dia, baca sirah dalam Syiar A'lam An-Nubala. Beda Amr bin As dengan anaknya Abdullah bin Amr bin As 11 tahun. Jadi memahami sejarah itu, pahami menurut sosiologi, antropologi keadaan masyarakat waktu itu. Makanya orang yang kaget Sayyidina Aisyah menikah umur 9 tahun, dia nggak baca peradaban barat. Di Eropa menikah kecil itu biasa setelah akil balik. Saya pun kalau tahu dulu, taman SD itu nikah saya langsung. Ngapain tunggu lama-lama? Nah, jadi kenapa anak kecil tidak menikah? Zaman sekarang orang menikah itu standarnya kan tinggi. Taman SD, taman SMP, taman SMA, taman S1, taman S2, taman S3. Setelah punya kepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi, kebun pribadi. Setelah mapan calonnya diambil orang. Nah, jadi kalau sudah merasa siap, menikahlah. Jangan, kata Nabi, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Kalau sudah mampu, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Menikah itu menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Bapak, ibu yang mampu nikahkan anak supaya dia tidak berzina, supaya dia tidak buat maksiat. Saya waktu ke Mesir, saya kasih tahu sama adik-adik saya, kami ini berat godaan di Mesir nih Pak Ustaz. Kami mau nikah saya bilang. Cari perempuan yang mampu, kalian mampu, subsidi silang. Bisa ayah dia kirim nikah. Belum mampu Pak Ustaz, puasa banyak-banyak puasa. Karena dengan puasa itu hilang hawa nafsu. Bro, ada cewek cantik, nggak nampak lagi. Itu yang pakai jilbab hijau, entah macam melon dia kita. Apakah orang yang suka mengoplos minyak dapat mempengaruhi kesolehan anaknya? Yang jahat itu tangan, mata, kaki, atau hati dan otak. Panglimanya di badan ini, komandannya adalah hati. Hati memerintahkan ke otak. Makanya kalau otak ini kurang dapat asupan oksigen darah, stroke ringan. Mudah-mudahan kita sehat semua. Otak memerintahkan kepada mata, tengok. Otak memerintahkan kepada tangan, pegang. Jadi otak yang mengendalikan. Otak dapat darah dari mana? Dari hati, dari jantung. Jantung yang berdegup di rasa sebelah kiri. Masih berdegup? Kalau tidak kasih tahu. Kain kafan udah siap. Dari mana jantung dapat darah? Jantung dapat darah dari makan. Saya pagi tadi sahur makan ikan gembung, masak toco, pakai nasi. Yang dibayangkan, melihat saya bilang, satu piring. Sepiring tadi itu berubah menjadi setetes darah. Setetes darah tadi masuk ke jantung. Dari jantung ini disemburkan jantung naik ke otak. Otak jadi jahat. Ayatnya ada dalam Quran. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin, otak depan ubun-ubun. Kadzibatin, pembohong. Khati'atin, penjahat. Pembohong, penjahat, otak.
Kenapa otak jadi bohong jahat? Gara-gara darah haram sepiring nasi yang dibeli dari bensin oplosan. Rusak. Jangan kasih anak makan haram. Alhamdulillah Pak Ustaz, anak-anak istri ini saya kasih yang halal-halal. Yang haram-haram saya simpan di bank. Kulu makanlah min thayyibat, dari yang baik-baik. Dari mana setan masuk? Setan masuk melalui darah. Asy-syaitanu yajri majrad dam. Setan masuk melalui aliran darah. Darah kemana masuknya? Darah masuk ke jantung. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Setan berbisik bukan sini. Yang berbisik di sini itu kawan. Setan berbisik, yuwaswisu fi sudurin nas, di jantung melalui apa? Melalui darah. Darah dapat dari mana? Dari makanan. Makanan haram, pintu setan masuk. Jangan kasih anak makan. Di akhir zaman ini kedudukan ulama dan umarok sudah banyak bercampur antara keduanya. Apa yang mesti kita sikapi dengan kondisi ini, Pak Ustadz? Dulu dia ulama, dia umarok, sejalan sekali. Nabi Muhammad itu ulama karena dia berilmu. Ulama artinya orang berilmu. Dia juga umarok, dia pemimpinnya. Meninggal Nabi Muhammad, Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi kemudian karena kelemahan manusia, ada orang yang paham agama, ulama. Ada orang yang paham politik, umar. Maka kedua ini mesti bekerja sama, saling menasehati, wa tawasau bil haq wa tawasau. Pak Umara, tolong bantu Basnas keluarkan perda zakat. Pak Umara, tolong adil, jangan zalim. Nah, jadi ulama menasehati umara. Umara menegakkan keadilan di atas muka bumi Allah. Jadi ulama-ulama dulu itu diangkat oleh umara menjadi mufti. Kerajaan Melayu di Riau yang besar-besar ada 4. Kita urutkan dari mulai yang atas dulu. Siak Sri Indrapura, bawah Pelalawan, bawah Indragiri, kanan Riau Lingga. Sultan Indragiri, Sultan Umara, tapi dalam masalah agama dia rendah hati. Diangkatlah mufti, namanya Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari. Al-Banjari orang Banjar, cicit dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dari kerajaan Banjar. Makamnya di Sapat, Tembilan. Nah, jadi Melayu di Riau ini dipimpin oleh 2. Urusan agama mufti ulama, urusan kerajaan dipimpin oleh sultan. Sultan terakhir Sultan Siak Sri Indrapura, Sultan Syarif Qasim. Sultan Syarif Qasim diabadikan dalam 3. Yang pertama, Universitas Islam Sultan Syarif Qasim. Yang kedua, Jalan Sultan Syarif Qasim. Yang ketiga, Airport Sultan Syarif Qasim. Dulu tuh airport itu bukan Sultan Syarif Qasim namanya. Dulu namanya Airport Simpang 3. Dirubah pada zaman Presiden Abdurrahman Wahid Gus Dur. Dia yang meresmikan. Kata sambutannya, ini sudah tepat namanya Airport Sultan Syarif Qasim. Masuk nama Airport Simpang 3 kayak pangkalan becak. Mengapa penting bagi generasi muslim untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka? Yang membedakan manusia dengan binatang itu apanya? Ilmu dan keterampilan. Kalau hanya sekedar kerja, lalu yang membedakannya itu apa? Akal dikasih Allah Ta'ala.
dibelah kepala monyet, dibelah kepala manusia. Otak yang ada di kepala monyet ada juga otak itu di manusia. Yang tak ada itu apa? Akal. Jadi kalau ada manusia yang tak berakal berarti nggak ada sih bilang gitu. Makanya manusia punya pengetahuan, akal. Siapa yang wajib puasa? Baligh berakal. Siapa yang wajib haji? Baligh berakal. Akal yang membedakan manusia dengan binatang. Nah, maka digunakan akal. Akal. Kurang akal, minum aja akal. Kembangkan pengetahuan, lalu pengetahuan itu berubah menjadi kemampuan. Sekarang mau belajar apapun, buka YouTube, www.youtube.com. Mau ternak lele, nah buka di YouTube. Ternak lele, berapa lebar kolamnya, bagaimana cara pakannya, lengkap semua. Mau buat ternak puyuh, semua ada di YouTube. Gunakan akal pikiran, belajar, buat keterampilan, berpengetahuan, maka tidak ada halangan sama sekali. Nggak tahu, nggak paham, tanya orang berilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kertas terakhir. Bagaimana cara menentukan tolak ukur kesiapan kita untuk menikah? Menikah itu tidak terlalu ribet, jelimet, sulit, susah, payah. Mau kita, mau dia, jadi. Yang masalah itu kan, kok kenapa belum juga nikah? Kami beda keyakinan, Pak Ustaz. Maksudnya beda agama? Enggak, saya yakin dia nggak yakin. Cinta kelapa, apa maksudnya Pak Ustaz? Awak cinta dia nggak apa-apa. Mau kita, mau dia. Tanya dia baik-baik. Tapi nggak boleh pacaran, Pak Ustaz. Tanya ke orang tuanya, Pak. Ini pacaran sampai 5 tahun. Kalau ada orang pacaran 5 tahun tak nikah-nikah, itu sama macam iklan roti, dibuka, dijilat, dicelupin, nggak dimakan-makan. Jangan jadikan anak-anak kita menjadi korban predator-predator. Nikahkan. Mau nikahkan. Kalau tidak mau, jangan datang lagi. Begitu juga dengan yang laki-laki. Yang kalian gantungkan harapan hanya kepada satu, datanglah meminang, tolong bapak nikahkan dengan anak bapak, dialah satu-satunya. La ilaha illallah. Mau campak aja ke sungai Korban. Kalau datang itu bilang, Pak, saya ini tidak mau berzina, saya tak mau maksiat, saya mau nikah anak bapak. Saya ini orangnya tidak kaya kali, tapi untuk membahagiakan dunia akhirat insyaallah siap. Kalau bapak terima, kupinang dia dengan bismillah. Kalau bapak tak terima, bunga bukan setangkai kumbang, bukan seekor patah tubuh bilang berganti, bilang satu tubuh 1000. Begitu, tunjukkan kita gagah sekali dayung. 2-3 pulau terlampau. Baliklah kau ke bapak. Tapi jangan kalian yang lajang-lajang nih datang petantang petenteng. Saya ngomong ceramah berapi-api, tapi kalau masalah meminang bukan saya, kiai. Bawa kiai yang ngomong. Atau Kiai Hasan. Nah, berceramah ngomong atau kiai jelas ya. Jangan kalian petantang-petenteng. Tiba-tiba nanti balik dari sini, bapak terima. Kalau tak terima, bunga bukan setangkai. Ini jawab bapak, kumbang bukan seekor katanya. Makanya bawa bapak GM, bawa bapak ketua masjid, jangan kalian bawa saya. Kalian bawa saya nanti rusak kalian. Sebagai laki-laki bisakah saya mendapat jodoh yang terbaik, sedangkan saya terlalu takut untuk mencarinya. La ilaha. Apa yang kau takutkan? Apa yang ditakutkan? Manusia juga dia. Bukan dia bidadari turun dari pohon jengkol.
datangi, ngomong, ajak nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, ditinggikan seranting, didulukan selangkah, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersilah. Suruh dia jadi juru bicara, petata petiti. Mau dia menerima, berarti jodoh. Tak diterimanya, datang ke tempat yang lain. Buat 1, 2, sampai 99. Doa kepada Allah, ya Allah, kalau memang dia jodohku, baik untuk duniaku, baik untuk akhiratku, baik untuk ibadahku, nikahkan aku. Kalau tidak, buruk dia, tak baik untuk aku, carikan yang baik. Begitu doanya. Jangan pula Tuhan dipaksa. Ya, anak muda sekarang Tuhan pun dipaksanya. Ya Allah, aku mesti nikah sama dia. Kalau dia belum punya jodoh, aku jodohnya. Kalau dia sudah punya jodoh, matikan jodohnya. Apanya kau? Setelah usaha dan ikhtiar, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Jangan ejek orang, kawan, adik, sepupu. Jangan ejek depan orang banyak. Tanya dia baik-baik. Saya begitu dari dulu. Saya tengok dia ejek orang, saya datang, cakap berdua. Ada abang menengok perempuan yang cantik? Itu pertanyaan pertama. Itu pertanyaan pertama yang paling mendasar. Tanya dulu, ada kau nampak perempuan cantik? Kok dibilangnya tak ada? Berarti dia udah berubah selera. Ada nampak kau perempuan yang cantik? Kok dibilang ada? Itu berarti hilal 2 derajat sudah nampak. Ada kata dia. Coba aku tengok akun FB-nya, IG-nya. Oh, ya, lulus Fit and Proper Test. Di mana rumahnya? Rumahnya di sana. Besok pagi kita datang ke sana. Aku takut itu begini begono. Enggak, jangan takut. Kau diam aja. Kalau takut bergerak, wikat. Datang kita ke sana, cakap baik-baik. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Kami tak mau buat dosa maksiat. Kami ingin buat baik. Kalau memang belum ada calonnya dan Ibu siap, nanti kami datang pinang baik-baik. Tapi kalau rasanya belum ada, belum siap, masih mau sekolah S2, S3, PNS, ASN, BUMR, Pertamina Hulu Rokan, dan lain sebagainya, apa boleh buat? Mungkin belum bertemu jodoh, kami cari yang lain. Begitu, cakapkan, speak up. Maka insya Allah, Allah berikan jalan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Tak ada yang sulit, semuanya dimudahkan Allah SWT. Sebenarnya jodoh itu sudah ada, cuma belum nampak. Kalau jodoh takkan kemana, saingan di mana-mana. Ada yang sulit mempertemukan. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, kuasa Allah SWT. Inna ma'amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mudah-mudahan dipertemukan Allah dengan orang baik-baik, membina keluarga yang baik, sakinah, mawaddah warahmah, anak cucu yang soleh dan solihah. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi